Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih kita diberi kenikmatan berupa nikmat sehat, sempat dan keimanan. Kita langsung saja kepada materi, yaitu di mesin diesel. Jadi prinsip kerja di mesin diesel merupakan salah satu bentuk pembakaran dalam atau internal combustion engine. Kami motor bensin dan turbin gas itu adalah pembakaran dalam. Motor diesel juga penyalaan kompresi atau compression ignition engine. Penyalaan bahan bakar akibat mengolah suhu kompresi udara dalam ruang bakar. Jadi kalau di bensin itu pembakarannya lewat busi. Nah, ini kalau di diesel berarti pembakarannya adalah akibat terkompresi. Jadi kompresi itu akan menyebabkan panas sehingga bahan bakar terbakar. Jadi kalau di motor bensin adalah spark ignition engine, tapi kalau di motor diesel adalah compression ignition engine. Ini kalau di bensin berarti dibakar oleh busi. Cara pembakaran dan pengatomisasian atau atomising bahan bakar pada diesel tidak sama dengan motor bensin. Di motor bensin campuran bakar dan udara itu melalui karburator. Sedang di motor diesel ada diisap oleh torak, dimasukkan ke dalam ruang bakar hanya udara. Selanjutnya udara tersebut dikompresikan sampai mencapai suhu dan tekanan yang tinggi. Jadi ini hanya dikompresikan pada suhu dan tekanan yang tinggi. Beberapa saat sebelum torak mencapai titik mati atas atau MA, bahan bakar solar diinjeksikan. Jadi sebelum torak itu sampai titik mati atas, solar itu diinjeksikan dalam ruang bakar. Dengan suhu dan tekanan udara dalam silinder yang cukup tinggi, maka partikel bahan bakar akan menyala dengan sendirinya sehingga membentuk proses pembakaran. Agar pembakaran solar dapat terbakar sendiri, diperlukan rasio kompresi 15-22. Artinya di sini solar itu berarti 15-22, sedang nanti bahan bakar adalah 1. Suhu udara kompresi kira-kira 600 derajat Celcius. Nah, ini berarti dikompresikan dengan panas sampai suhunya 600 derajat Celcius, maka solar akan terbakar dengan sendiri. Meskipun untuk motor diesel tidak diperlukan sistem pengapian seperti halnya motor bensin, namun dalam motor bensin menggunakan sistem injeksi bahan bakar. Jadi di sini sistem bahan bakar yang diperlukan di motor diesel berupa pompa injeksi atau injection pump, pengabut atau injektor, serta perlengkapan lainnya. Bahan bakar yang diperlukan harus mempunyai sifat dapat terbakar sendiri atau self-ignition. Ini berarti solar itu harus bisa terbakar dengan sendiri. Nah, ini berarti untuk skema, berarti di sini ada piston, terus ada ruang bakar, katup masuk, terus di sini ada bahan bakar, saluran air keluar atau udara keluar, tekanan udara. Ini berarti nanti jika terjadi proses pemasukan bahan bakar, saluran air masuk. Perbedaan utama bensin dan diesel. Jadi di motor diesel dan motor bensin,
siklus pembakaran. Kalau di diesel adalah Sabate atau siklus diesel. Terus di sini ada siklus Otto. Kompresi rasio itu adalah kompresinya, perbandingan kompresi berarti antara ruang bakar sampai dipres sekali, berapa besar ruang bakar sampai terjadi kompresi adalah 15 sampai 22. Kalau di bensin itu 6 sampai 12 perbandingan kompresi. Jadi adalah terus untuk diesel ruang bakar rumit, kalau di bensin sederhana. Pencampuran bahan bakar diinjeksikan pada akhir langkah. Ini berarti pencampuran bahan bakar berarti antara udara dan solar diinjeksikan. Kalau di sini dicampur di karburator di bensin. Metode penyelaan kalau di diesel berarti terbakar sendiri, kalau di bensin berarti percikan busi. Bahan bakar solar di bensin berarti bensin. Terus getaran suara kalau di diesel berarti besar, kalau di mesin bensin kecil. Efisiensi panas adalah 30-40. Jadi akibat ledakan yang tinggi atau besar berarti di sini efisiensinya adalah lebih besar. Kalau di bensin berarti 22 sampai 30. Motor diesel juga mempunyai keuntungan dibanding motor bensin. Pemakaian bahan bakar lebih hemat karena efisiensi panas lebih baik. Biaya operasional lebih hemat karena solar lebih murah. Jadi keuntungannya di diesel itu bahan bakarnya lebih hemat karena solar lebih murah. Terus daya tahan lebih lama dan gangguan lebih sedikit karena tidak menggunakan sistem pengapian. Ini jadi hanya menggunakan kompresi, berarti daya tahannya lebih lama. Gangguan di sistem ini juga lebih sedikit karena tidak menggunakan sistem pengapian. Jenis bahan bakar yang digunakan lebih banyak karena solar itu lebih banyak dibanding dengan bensin. Operasi lebih mudah dan cocok untuk kendaraan besar. Nah, ini kendaraan besar itu lebih mudah ya, melihat efisiensi dari bahan bakar itu menjadi lebih murah karena variasi momen yang daripada perubahan tingkat kecepatan kecil. Motor diesel memiliki kerugian, satu getaran timbul lebih besar. Nah, berarti suara getarannya itu lebih besar daripada motor bensin. Nah, ini disebabkan tekanan yang tinggi. Tekanan yang tinggi. Bobot persatuan daya produksi lebih besar. Nah, ini karena getarannya lebih besar, berarti pembuatan konstruksi lebih rumit dan lebih besar. Nah, ini berarti kerugiannya. Pembuatan pompa injeksi lebih teliti sehingga perawatan lebih sulit. Nah, untuk injektor berarti pompanya lebih teliti. Oke. Memerlukan kapasitas baterai dan motor starter yang besar. Nah, ini untuk memutarkan poros sengkol dengan kompresi yang tinggi itu berarti baterainya harus besar dan motor starternya juga harus besar. Nah, jadi nanti perbandingannya di baterai dan starter itu harus lebih kuat. Jadi di diesel itu ada 4 langkah, berarti langkah isap, berarti seperti di bensin, TMA, TMP, berarti torak bergerak dari atas ke bawah, terus menghisap. Terus langkah kompresi, berarti TMP ke TMA, berarti titik mati bawah ke titik mati atas. Dengan memanfaatkan udara yang dihisap, karena kedua katup isap dan katup buang tertutup sehingga tekanan suhu udara silinder tersebut naik. Nah, ini berarti saat terjadi kompresi lah di sini berarti solar dari injektor disemprotkan. Langkah usaha ketika katup isap dan katup buang masih tutup, ya, jadi seperti di sistem bensin, berarti usaha TMA, TMP telah terbakar udara dan bahan bakar timbul ledakan. Nah, ini terus langkah buang berarti TMA ke TMP,
Setelah turun dari TMA ke TMP, tinggal TMA ke TMP adalah langkah buang. Ini prosesnya, proses pembakaran mesin diesel. Nah, proses pembakaran mesin diesel itu berarti ada pembakaran tertunda atau ignition delay, berarti disebut fase persiapan pembakaran karena partikel bahan bakar yang diinjekkan bercampur dengan udara dalam silinder agar mudah terbakar. Jadi periode 1 adalah di sini adalah ignition delay atau persiapan pembakaran. Terus perambatan api, periode 2 adalah perambatan api campuran bahan bakar dan udara tersebut terbakar di beberapa tempat. Ini adalah perambatan api. Nyala api akan merambat dengan kecepatan tinggi sehingga seolah campuran terbakar sekaligus sehingga menyebabkan tekanan dalam silinder naik. Jadi di sini akibat kompresi. Nah, ini ada pembakaran tertunda atau persiapan pembakaran dari saat terjadi kompresi suhu yang mencapai 600 derajat itu adalah fase persiapan bakaran. Terus di sini api itu merambat secara keseluruhan di fase perambatan api. Terus pembakaran langsung, jika pembakaran perambatan disebut juga pembakaran letup. Nah, jadi kalau sudah terjadi pembakaran, nah injektor nyemprot itu langsung terbakar, itu di periode 3. Nah, pembakaran terjadi langsung terbakar, bahkan langsung dapat dihitung jumlah bahan bakar yang diinjeksikan. Pembakaran lanjut, nah, jadi sudah semprotan langsung, injeksi terakhir titik D, bahan bakar belum terbakar semuanya. Injeksi terakhir pembakaran masih tetap berlangsung. Bila pembakaran lanjut terlalu lama, temperatur gas buang akan tinggi sehingga efisiensi panas turun. Ini untuk bentuk ruang bakar. Berarti ruang bakar diesel sangat menentukan kemampuan sebab ruang bakar menandakan tujuan campuran bahan bakar dan udara. Nah, ini akibat kompresi, maka ruang bakar itu sangat penting. Tipe ruang bakar langsung atau direct combustion chamber. Di halaman 2 berarti itu ruang bakar langsung. Tipe ruang bakar tambahan atau akselerasi combustion chamber. Di tipe ruang bakar tambahan terdapat 3 macam: ruang bakar kamar, muka, pusar, terus air sel. Ini berarti di ruang bakar langsung dapat dilihat pada gambar. Ini adalah jenis ruang bakar langsung, jenis sate, jenis setengah bola, terus jenis bola. Ini berarti ruang bakar berada di piston. Itu ruang bakar langsung. Keuntungan ruang bakar langsung adalah efisiensi panas lebih tinggi, memakan bahan lebih hemat. Karena bentuk ruang bakar yang sederhana, start dapat mudah dilakukan pada waktu mesin dingin tanpa menggunakan alat bantu start, busi, atau blow plug. Cocok untuk mesin besar karena konstruksi kepala silinder sederhana. Kerugian ruang bakar langsung: 1. Memerlukan kualitas bahan bakar yang baik. Memerlukan tekanan injeksi yang lebih tinggi, sering menjadi gangguan nozzle. Umur nozzle lebih pendek karena menggunakan nozzle lubang banyak atau multiple hole nozzle. Dan dibandingkan dengan jenis ruang bakar tambahan, turbulensi lebih lemah, jadi sukar untuk kecepatan tinggi. Ini di ruang bakar langsung. Terus ruang bakar tambahan, ruang bakar muka. Ini solid disemprotkan ke dalam ruang bakar muka oleh nozzle injeksi sehingga bahan bakar yang tidak terbakar di ruang bakar muka didorong melalui saluran kecil di ruang bakar muka dan ruang bakar utama. Jadi
seperti ini. Berarti dari nozzle di sini ada ruang bakar utama, ruang bakar muka, terus keuntungan robohnya jenis bahan bakar yang digunakan lebih luas karena turbulensi sangat baik untuk pengangkutan. Perawatan pompa injeksi lebih mudah karena tekanan injeksi lebih rendah. Jadi di ruang bakar tambahan ada turbulensi, ada ruang bakar muka, terus ada ruang bakar air sel. Nah, ini ruang bakar air sel. Keuntungan bakar air sel adalah mesin kerja lebih lembut karena pembakaran terjadi secara berangsur-angsur, tidak memerlukan pemanas. Gangguan nozzle berkurang karena menggunakan nozzle tipe pin. Kerugian saat injeksi bahan bakar sangat dipengaruhi kemampuan engine. Suhu buang gas sangat tinggi karena pembakaran lanjut panjang. Nah, ini penyaluran bahan bakar pada mesin diesel. Nah, ini biasanya yang penyaluran atau mesin diesel harus mempunyai perbandingan kompresi yang tinggi agar mempunyai suhu dan tekanan kompresi yang tinggi sehingga mampu membakar bahan bakar. Nah, ini faktor perbandingan kompresi sangat penting di mesin diesel karena bahan bakar itu nanti terbakar itu bersama dengan injektor menyemprotkan bahan bakar harus memiliki nyala yang tinggi. Agar bahan bakar yang dinyalakan dalam silinder mesin diesel dapat mudah terbakar, maka diperlukan ruang bakar dan kemungkinan bahan bakar dan udara bercampur secara homogen. Jadi selain kompresi besar, itu juga di ruang bakar juga diperlukan ruang bakar yang bisa bercampur menjadi homogen. Harus memiliki ruang bakar yang mungkin atomisasi bahan bakar. Nah, ini juga solar itu menjadi atomisasi bahan bakar harus secara keseluruhan. Jadi partikel atau butiran yang lebih kecil. Pompa injeksi pengeput ini juga berpengaruh jika injektornya mungkin lubangnya satu atau mungkin juga dua atau secara keseluruhan menjadi 4. Nah, jadi terletak di lubang dari injektor. Secara injektor fungsi menyemprotkan bahan bakar tepat waktu ketika diperlukan pada akhir langkah kompresi. Jadi saluran di injektor. Untuk bahan bakar solar, jadi misalnya di sini ruang bakar, jadi ini sebenarnya di diesel itu kan masih kesulitan menerangkan di diagnosanya. Nanti di bab berikutnya berarti sejumlah bahan bakar diesel yang perlu diperhatikan. Mulai dari sistem injeksi, jadi misalnya seperti ini di mesin diesel. Kemudian sebenarnya sudah permasalahan asap berwarna putih.
di diagnosis troubleshooting. Kelebihan kandungan asap dan gas buang. Asap warna putih, periksa ignition timing. Asap warna hitam, periksa kelebihan bahan bakar. Nah, ini kenapa bahan bakar jika warnanya putih kalau diganti bensin. Ini saluran, di diagnosa, tapi sebelum ke diagnosa nyatanya di diesel itu perlu pemahaman yang lebih. Jadi misalnya di sini adalah sistem injeksi bahan bakar, fungsinya ini adalah injeksi bahan bakar, menyimpan bahan bakar, menyaring bahan bakar, memompa dan menginjeksikan bahan bakar ke ruang bakar silinder, mengaputkan bahan bakar ke ruang bakar, memajukan saat penginjeksian bahan bakar, mengatur kecepatan mesin sesuai dengan beban pengaturan, mengembalikan bahan ke dalam tangki bahan bakar. Jadi fungsi sistem injeksi itu di diesel itu berarti bagaimana solar dikabutkan, terus memajukan saat penginjeksian, mengatur kecepatan engine, mengembalikan kelebihan bahan bakar. Saya akhiri sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.